Teddy wajar komplain karena kalau si penyelenggara press conference nggak mau menampilkan dia nggak usah ada di situ. Ini levelnya kan negara. Kalau memang ada pembicara yang tidak mau atau tidak diizinkan bicara, jangan dipasang di depan. Operasi desa berkembang, Indomart dan Alfamart di stop. Wah, langsung rame. Emangnya kalau Pak Menteri ngomong Indomart sama Alfamart di stop, Indomart sama Alfamartnya langsung nurut, nggak mau ngelawan? Ya enggak lah. Saya ngobrol nih dengan Menteri Koperasi. Dia bilang begini, maksudnya begini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini biasa lah ya kan, media sosial Indonesia itu pasti ada berita yang mengesutkan. Ada yang namanya Dwi Suset yang dia siapa sih namanya itu, panggilannya Suset ya, Mbak Suset di X itu. Dia memamerkan anaknya baru saja mendapatkan paspor Inggris. Langsung karena gaya bicaranya yang mungkin untuk beberapa netizen itu provokatif ya, karena mengatakan bahwa ya agak menyinggung nasionalisme Indonesia lah. Cukup saya aja dan suami yang berpaspor. Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNI. Indonesia, anak saya jangan, kurang lebih kayak gitu ya. Mohon maaf kalau salah. Tapi ternyata dia ini LPDP gitu. LPDP ini penerima beasiswa dari negara lah, suaminya juga, makanya rame tuh. Ini orang dibiayai negara dua-duanya sekolah, kemudian malah nyela-nyela paspor Indonesia, kurang lebih begitulah. Jadi mulailah orang-orang itu, netizen pada bersuara negatif terhadap Mbak Suset ini. Susetianing Tias apa ya namanya? Dwi Susetianing Tias gitu. Ntar dicari deh. Jadilah menurut Henry Satrio ini LPDP kepanjangannya, lagian pakai di posting. Jadilah orang-orang itu tahu. Ini gini ya, kadang-kadang tuh nggak semua berita mesti diposting lah. Itu kan kalau dia nggak pakai posting tuh nggak akan serame ini. Sekarang rame tuh. Akhirnya suaminya katanya mau dipanggil LPDP karena suaminya masih menjalani pendidikan dokter kalau saya nggak salah. Dia master LPDP dibiayai negara juga. Jadi ini Adam, Mardi, Saipul ngumpulin pajak ya. Terus dipakai juga buat LPDP, ngirim si Mbak Suset ini sama suaminya. Ternyata udah dibiayai negara, negaranya sendiri yang ngebiayain, dicela-cela lah sama dia. Waduh. Gak benar tuh ya. Udah minta maaf sih itu mah, kelihatannya minta maafnya nggak digubris sama netizen. Netizennya udah keburu marah. Soalnya menyinggung rasa nasionalisme. Kita ini janganlah. Kita tuh bangga Indonesia. Right or wrong is my country. Ya kan? Itu benar tuh. Jadi apalagi dibiayai oleh negara sekolahnya. Kecuali situ tajir. Apa-apa kerjanya di luar negeri. Perusahaan di luar negeri. Cuma hidupnya di Indonesia. Nah itu kalau mau nyela-nyela Indonesia, ya, tapi jangan sih, ntar orang-orang marah juga loh. Saya nggak tahu tuh ujungnya gimana tuh. Kelihatannya LPDP harus berikan sanksi sih. Nanti kita lihat aja ujungnya gimana. Ya kalau anaknya kan udah jadi WNA, jadi bisa jadi dianya ada di Indonesia, anaknya di Inggris. Kadang-kadang apa-apa pengennya diposting ya begitu tuh. Oke, ganti ya. Ini temuan media sosial lagi. Ada Pak Letkol Teddy, Mas Letkol Teddy agak ngegerundel ke Rosan. Ini saya di sini cuma jadi pajangan doang. Waktu press conference di Amerika, pembicara utamanya kelihatannya Erlangga Hartarto tuh, Menko Perekonomian ya.
Gini, ini saya kan orang komunikasi nih, dosen komunikasi juga, penulis buku Riah Riuh Komunikasi. Ya pokoknya saya kalau di komunikasi ternama lah. Itu kalau press conference itu memang aturannya begitu, apalagi pemerintah. Begini, saya ngebelain Teddy dalam hal ini. Teddy wajar komplain. Karena kalau si penyelenggara press conference nggak mau menampilkan dia nggak usah ada di situ. Ini levelnya kan negara. Jadi kalau yang ngomong ada di meja itu, dia harus diberikan kesempatan bicara. Bahkan kalaupun pembicara tunggal, si pembicara tunggal itu harus memberikan kesempatan minimal nanya sama tokoh-tokoh yang ada di kanan kirinya dia. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada lagi yang mau ditambahkan? Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau dipasang di depan di meja tidak diberikan kesempatan bicara, penyelenggaranya salah tuh. Bukan salah ya salah lah, kurang tepat sih. Bukan kurang juga, nggak tepat lah. Kalau memang ada pembicara yang tidak mau atau tidak diizinkan bicara, jangan dipasang di depan. Ya udah, nggak usah ada di meja itu gitu. Jadi kalau kemudian Letkol Teddy komplain, wajar. Karena kan orang juga mungkin menunggu ya, nih Letkol Teddy ngomong apa sebagai seskap. Bahkan kan kalau dia ada di situ, orang-orang bertanya, dia akan ngomong apa? Pasti, karena kan ada Rosan, ada Menteri Perekonomian, satu lagi gue lupa tuh. Pokoknya ada 4 kalau gue nggak salah. Pasti kan orang-orang bertanya, ini ada apa nih? Pak Teddy nih ada di situ. Apakah akan menyampaikan pesan dari Pak Prabowo atau hanya menyampaikan catatan-catatan pada saat isu-isu yang akan disampaikan di press conference itu. Karena kalau dia nggak ngomong, nanti dianggapnya wah dia ini sebagai pengawas utusan Prabowo, ini bener nggak nih press conference-nya? Kan jadi jelek juga. Nih maksud saya wajar, sangat wajar bila Letkol Teddy bertanya, ini ada apa? Kenapa? Apakah saya dijadikan pajangan doang? Nah itu wajar menurut saya. Jadi ini pelajaran juga buat negara. Kalau ada press conference, kalau memang ada yang tidak diminta bicara, maka sebaiknya nggak perlu ditampilkan, gitu. Ya, even misalnya saya tiba-tiba ya Pak Rosan kenalkan, oh Henry Satrio coba tolong berada di depan. Dia juga mesti tahu. Ntar saya ngomong apa, saya nggak mau juga cuma dipajang, kayak diajak aja, saudara. Nah, isu selanjutnya, wah ada omongan dari Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Koperasi desa berkembang, Indomaret dan Alfamart di stop. Wah, langsung rame. Ramenya begini bos, ini satu-satu ya. Emangnya kalau Pak Menteri ngomong Indomaret sama Alfamart di stop, Indomaret sama Alfamartnya langsung nurut, nggak mau ngelawan? Ya enggak lah. Ini kan ada perwakilan perusahaan besar juga, pasti dia akan bertahan. Ada apa? Kenapa gue tiba-tiba dibilang di stop? Nah, saya ngobrol nih dengan Menteri Koperasi. Dia bilang begini, maksudnya begini kan. Jadi pada saat Koperasi Merah Putih itu berkembang, ya Indomaret sama Alfamart nih tidak lagi membuka gerai. Karena kan Indomaret dan Alfamart sudah banyak, sudah besar, 20 ribuan. Walaupun jumlah desa ada 80 ribu. Jadi sebetulnya sih kalau Koperasi Merah Putih buka di mana-mana, ya Indomaret dan Alfamart cuma 20 ribu. Tapi maksudnya sudah jangan berkembang lagi, jangan buka-buka gerai lagi. Tapi ini jadi menarik karena persinggungan pergesekan ini bisa mengakibatkan adanya audit terhadap kemunculan Indomaret sama Alfamart. Karena ada beberapa ada di pasar tradisional. Minimal dekat pasar tradisional setahu saya. Ini kalau saya salah mohon maaf. Gak boleh dekat-dekat pasar tradisional. 500 meter kalau gua gak salah batasnya itu. Jadi ini gara-gara Menteri Koperasi, Menteri Desa ngomong gitu, terus kemudian kelihatannya so called ada perlawanan ya. Maka akhirnya ini bisa kemana-mana gitu, bisa ada audit dan lain-lain. Terus ada yang bilang, wah bagaimana dengan para pekerjanya? Ya pekerja aja.
Kan di stop itu maksudnya bukan ditutup ya teman-teman. Ini saya nggak tahu ya. Ntar kita undang Menteri Koperasinya lah kesini untuk menjelaskan. Tapi menurut dia bukan artinya ditutup, tapi buka baru tuh nggak ada lagi gitu. Berikan kesempatan kepada koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk berkembang, katanya gitu. Tapi ya sudah ada polemik. Nanti kita lihat aja. Tapi kita undang ya Menteri Koperasi ya sini supaya menjelaskan dia maksudnya apa. Tapi adalah Agrinas kalau saya nggak salah ya yang megang infrastruktur Koperasi Merah Putih itu. Dia sedang juga disorot karena mengimpor kendaraan pick up dari Jaya dari India tuh. Jangan ketawa kamu. Emang begitu lagunya, bro. Banyak lagunya. Nah, gitu-gitu. Dari India. Dari Mahindra dan Tata Motors. Dari India ini Tata Motors juga ini pernah jadi klien kita juga. Tata Motors sih lumayan gede. Dia punya Land Rover, punya Jaguar, kalau dari India. Masih segrup, saya nggak tahu ya, masih satu grup apa enggak. Tapi seingat saya, Land Rover, Jaguar itu masih dalam grupnya Tata Motors. Kaget kan? Kaget gak lo? Itu dari India. Mahindra, kalau gua nggak salah dia Suzuki deh kalau di India tuh. Tapi mungkin saya salah ya. Ini pengamat otomotif mungkin lebih tahu. Tapi yang menjadi persoalan adalah kenapa mesti impor segitu banyak ya. Kalau nggak salah ratusan ribu tuh impor pick up langsung. Wah, Pak Ketum Kadin Anindya Bakri kalau nggak salah tuh udah ngomong, tolong dibatalkan karena ini membahayakan industri dalam negeri. Mesti bikin sendiri aja lah. Wah, pick up itu kan kita industri dalam negeri kan lagi megap-megap juga nih. Dan itu kalau memang ada pesanan dari pemerintah, wah, bayangkan SMK bisa tiba-tiba muncul lagi tuh. Gara-gara itu kan pasti SMK tidak ingin ketinggalan. Dia akan muncul lagi. Bawa ijazah. Enggak lah, apa sih harus selalu ijazah? Hah? Jangan apa-apa ijazah dong. Ini kan lagi proses ijazahnya. Ini maaf ya teman-teman, saya hanya baca skrip ini. Teman-teman ini apa-apa ijazah. Tapi saya setuju sih dengan Mas Andin ya. Kalau memang ini diberikan kesempatan kepada industri dalam negeri untuk menyediakan pick up itu, pasti industri otomotif dalam negeri akan berkembang pesat. Ratusan ribu pick up loh. Dan merek mobil yang masih misteri itu bisa jadi salah satu yang membuatnya gitu. Bahkan ada yang mengatakan, Pak kenapa nggak mau aja diminta bikin pick up gitu. Jadi jangan diimpor semua. Kalau ini memang harus hati-hati dalam menyikapi ini ya. Akan sangat baik bila diberikan kesempatan pada industri otomotif dalam negeri. Kemudian isu selanjutnya ada di Maluku ya, Maluku Utara ya, yang ada siswa, anak ya, remaja dihantam dugaannya dihantam helm oleh aparat. Katanya dia balap liar ya. Balap liar. Bukan dia yang balap liar. Oh ya? Udah. Hah? Di berita? Bukan dia yang balapan. Oh dia lewat pakai motor. Tapi ada balap liar. Ada balap liar sedang ditertibkan, kata Saiful dia lewat. Ya ini kita tunggulah berita selanjutnya ya. Tapi memang kalau dipukul langsung meninggal gitu sih sebaiknya aparat jangan tahu dengan tangan lah. Itu nanti kita tunggulah investigasinya. Yang rame lagi, polisi punya narkoba sekoper dipakai pribadi. Memang ya mungkin ada ini ya, semacam luluran pakai narkoba kali. Gitu, jadi kan butuh banyak. Oh, gua gak ngerti lah ini isu-isu ini mana-mana gitu.
Aduh, terlalu banyak isu-isu yang bikin kita miris. Ya itu semoga diberesin ya. Belum lagi itu tuh isu luar negeri, tapi saya nggak ngerti nih. Jadi aturan tarif Trump dibatalkan oleh MK dan MA-nya Amerika Serikat. Jadi 0% semua. Padahal kita sudah tanda tangan 19% katanya. Bagaimana nasib perjanjian dengan Indonesia? Apakah 0% lagi atau tetap 19%? Kalau kata Erlangga Hartarto sih ada jangka waktunya, tapi saya nggak ngerti. Tapi isu itu berkembang terus. Ya. Jadi teman-teman, terima kasih. Saya Henry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ini bukan tentang keyakinan saya, tapi tentang feeling aja, perasaan. Ya kalau ada yang salah, mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ini ada yang hari ke-5, ada yang hari ke-6 kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.